Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again on my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngebahas lagi sharing masalah orang tua dan juga anak. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa klik like, share video ini ke seluruh media sosial kalian, dan juga komen jika kalian punya sharing tentang apa yang kita bahas pada video kali ini. Bagi kalian yang penasaran dengan video ini, jangan di skip ya, tonton sampai habis, karena hari ini kita akan ngebahas masalah tips mengatasi anak yang susah makan. Nah, ngomong masalah anak yang susah makan pasti sering banget dialami oleh ibu-ibu yang ada di rumah ya. Sebagian besar ibu-ibu pasti mengalami anak yang susah makan. Pasti sebagian ibu juga ngalamin penuh dengan drama ya dalam menghadapi anak yang susah makan ini, penuh dengan drama, galau, dan bahkan sampai ada yang stres. Gimana nggak stres coba kalau kita udah capek-capek masak berbagai menu tapi nggak taunya si kecil nggak mau makan, kan pasti kita sedih tuh dan stres mikirnya gimana. Ini juga berdasarkan, aku mau sharing cara mengatasinya itu berdasarkan pengalaman pribadi aku juga, karena aku juga ngalamin anak yang susah ngadapin si kecil yang susah banget dikasih makan. Nah, pernah juga sekali waktu itu aku konsultasikan ke dokter spesialis anak tentang masalah susah makan ini, tapi ya diberikanlah dokter saran. Jadi aku ikutin saran-saran dari dokter, dan juga sekali langsung aku googling juga. Jadi aku kombinasiin saran dari dokter dan juga aku juga googling, cari di internet, buka-buka YouTube juga, cari informasi bagaimana menghadapi anak yang susah makan. Jadi kalau tips dari aku sendiri, cara menghadapi anak yang susah makan itu, yang pertama, kita itu harus konsisten ya Bu Ibu, konsisten tetapkan jadwal makannya. Nah, penetapan jadwal makanan untuk si kecil ini benar-benar penting banget ternyata Bu Ibu setelah kita aplikasiin ya. Kenapa? Karena dia makannya yang pertama bisa jadi teratur, yang kedua dia juga karena kalau sudah makannya terjadwal, dia mau makan, ternyata dia mau dikasih makan, seperti itu maksud saya ya. Jadi yang pertama ibu harus buat jadwal si kecil makan terlebih dahulu. Misalkan kita buat ya jadwalnya itu jam 6 pagi si kecil boleh kita berikan ASI atau sufor. Nah, jam 8 pagi si kecil harus sarapan. Jadi selang antara dari jam 6 sampai jam 8 pagi itu ibu-ibu nggak boleh berikan makanan apapun sampai menunggu jam 8 pagi gitu loh. Jadi perut si kecil itu benar-benar kosong. Nah, pada saat jam 8 pagi berselang 2 jam dari dia ASI atau sufor tadi, pasti dia mau makan. Nah, seperti itu terus lanjutkan. Pada jam 10 misalkan buat jadwal snack time-nya. Nah, selang dari jam 8 dia sarapan sampai jam 10 jangan berikan dia makanan apa-apa. Ajak dia bermain dan ajak dia mengerjakan pekerjaan yang ia senangi ya, yang menyenangkan, sampai menunggu jam 10 untuk snack time. Jadi setelah jam 8 dia sarapan, jam 10 itu dia snack time. Nah, begitupun juga dari jam 10 ke jam 11 dia makan siang. Jangan berikan, pokoknya selang 2 jam itu jangan diberikan makanan apapun. Nah, jam 12 kalau aku belajarnya dari jam 12, jam 2 siang pada saat dia mau tidur siang baru kita berikan ASI. Nah, terus kemudian pas dia bangun jam 4 sore kita berikan snack time lagi sampai jam 6 sore dia makan malam, dan jam 8 malam dia boleh baru kita berikan ASI lagi atau sufor lagi. Seperti itu. Nah, Bu Ibu, jadi dengan kita jadwalkan makanan si kecil ini, dia insya Allah pasti mau makan, karena selang 2 jam itu pas perutnya kosong kan ya. Nah, jadi pasti dia mau makan, karena berselang 2 jam dia tidak makan apa-apa tadi. Silakan untuk dicoba di rumah ya Bu, buat jadwal seperti itu terlebih dahulu. Yang kedua, Bu Ibu di rumah itu harus tetapkan waktu maksimal pemberian makan untuk si kecil ya. Misalkan menetapkan waktu pemberian maksimal untuk si kecil itu, misalkan pada saat sekali makan kita tetapkan waktu itu 30 menit. Nah, lebih dari 30 menit
tidak usah diberikan lagi makanannya. Kenapa? Karena aku pernah baca juga, si kecil itu konsentrasi makan hanya batas waktu 30 menit saja. Jadi jangan memaksakan si kecil ya Bu Ibu. Jadi selama 30 menit usahakan dia makan yang banyak. Kalau bisa sampai habiskan makanannya, tapi kalau tidak sampai habiskan, Bu Ibu harus berhenti, stop memberikannya makanan sampai berselang waktu 2 jam lagi pada saat snack time-nya, baru berikan lagi snack time-nya. Pokoknya snack time juga dibutuhkan waktu setengah jam juga ya Bu Ibu. Nah jadi kita batasi seperti itu, setiap setengah jam. Kalau lewat dari setengah jam, tidak usah diberikan lagi sampai dia pada berselang 2 jam pada saat dia mau makan lagi, seperti itu baru berikan lagi sesuai jadwalnya. Yang ketiga, ibu-ibu harus konsisten ya. Nah konsisten seperti apa? Konsisten dan harus juga tegaan ya. Ini pasti biasanya sulit banget dia rasakan oleh si kecil ya Bu Ibu. Kenapa? Karena si kecil ini biasanya kan ya, dia itu maunya ada yang mau nenen terus ya. Nah berselang 2 jam lagi dia mau nenen. Jadi kita tuh harus konsisten, jangan berikan apa-apa sebelum 2 jam. Nah jadi seperti itu ya Bu Ibu ya, kita harus konsisten ya. Tips yang ketiganya, jadi konsisten itu ya sesuai jadwal tadi. Jadi kita tidak boleh berikan makanan lain selain dari jadwal. Contohnya ya kalau waktunya snack time ya kita berikan snack time, jangan berikan sarapan lagi atau jangan berikan ASI atau support lagi. Nah jadi kita tuh harus tetap konsisten seperti itu dengan jadwal yang sudah kita buat. Oke, tips selanjutnya yang ketiga, yang keempat ya, tips yang keempat maksud saya, kita juga harus bekerja sama dengan orang-orang yang ada di rumah. Karena kenapa? Kerjasama dengan orang yang ada di rumah, baik itu dengan ayahnya, kakek, nenek atau siapa saja yang ada di rumah. Kalau kita tidak bekerja sama, maka jadwal yang kita buat itu ya akan sia-sia seperti itu ya. Karena kan pasti kan kalau kita sudah konsisten, misalkan orang di rumah tidak konsisten dengan jadwal yang sudah kita buat, nah pasti jadwal itu akan sia-sia ya, tidak sesuai jadwal lagi nanti dianya. Nah seperti itu. Jadi kerjasama, beritahukan kepada orang-orang yang di rumah bahwa kita sudah membuat jadwal, dan jadi si kecil harus makan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Jadi di luar dari jadwal tidak boleh diberikan makanan apa-apa lagi selain dari jadwal. Kenapa? Karena otomatis kalau belum selang 2 jam dia sudah makan, ya dia tidak akan mau makan lagi pada saat jadwalnya makan, seperti itu ya. Nah jadi kalau dia kan ada jeda kosong tuh, perutnya si bayi bisa si kecil bisa merasakan lapar sehingga dia mau makan nanti berselang 2 jam kemudian, seperti itu. Jadi tips yang terakhir nih Bu Ibu, selain kita penting bekerja sama dengan orang-orang di rumah tadi ya, kita juga tips yang terakhirnya yaitu lakukan kegiatan ini selama lebih kurang 1 minggu pertama. Nah kita lihat dulu adakah perubahan. Kalau aku sendiri sih ada ya perubahannya. Kalau seminggu pertama kita tetap konsisten melakukannya, insya Allah berat badan si kecilnya akan naik seperti itu. Nah tapi setelah kita tidak konsisten lagi, maka jadwalnya akan buyar lagi, dan target kita untuk menaikkan berat badan si kecilnya menjadi berantakan, seperti itu. Nah jadi ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, itulah tips yang berdasarkan pengalaman pribadi saya dalam menghadapi anak yang susah makan. Jadi jika kalian punya tips yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya, agar kita bisa sama-sama sharing tentang pengalaman kita. Jika kalian setuju dengan tips yang aku berikan, jangan lupa untuk diterapkan, dan jangan lupa untuk tetap konsisten. Kuncinya adalah tetap konsisten dan dengan apa yang kita buat. Nah jadi, dan juga kita harus buat terjadwal tadi, seperti itu ya. Oke ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa di klik like-nya ya jika kalian suka, dan juga subscribe
Jika bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.